Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas modifikasi yang bikin motor matic enak untuk tanjakan. Ini terutama untuk motor Honda ya, karena kalau motor Yamaha itu desainnya memang tenaga itu muncul mulai dari RPM bawah. Yes, kita nggak usah bicara soal karakter ya, karena soal karakter ini bingung ya, asli penulis bingung. Karena soal karakter itu NMAX New misalnya ya, itu karakternya tenaganya keluar di RPM atas. Terus PCX 150 misalnya, itu karakternya keluar di RPM atas dibanding dengan PCX 160. Jadi di PCX 160 PCX yang baru tenaganya keluar di RPM bawah, lebih keluar bawah. Di PCX 150 tenaganya keluar atas. Jadi yang baru tenaga bawahnya lebih keluar. Sementara itu NMAX tenaga bawahnya malah berkurang, tenaga atasnya malah yang ditambahi. Jadi untuk NMAX New itu enaknya kalau kecepatan tinggi ya, dibanding dengan NMAX Old. NMAX Old ini ganas di putaran mesin bawah. Tapi entah mengapa kalau untuk tanjakan PCX 160 itu lemah, Vario 160 itu lemah, ADV 160 itu lemah. Lemah bukan berarti nggak kuat ya, tapi kalau dibandingkan dengan NMAX New, kalau dibandingkan dengan apalagi Aerox, apalagi dengan Lexi, karena ya Aerox dan Lexi itu kan rasio giginya lebih kecil, lebih mentok ya daripada NMAX New. Jadi kalau NMAX New top speednya 125 tiarap, nah Aerox kalau nggak salah 115 tiarap atau 110 ya, kalau nggak salah. Tapi ya silahkan yang punya Aerox atau Lexi 155 untuk konfirmasi berapa top speednya motornya kalau tiarap. NMAX top speed tiarapnya sekitar 124 lah ya. Penulis merasa seperti itu karena penulis pernah agak merunduk sedikit, jalan agak nggak begitu sempat jalan banyak, tapi sudah bisa 119. Jadi kalau tiarapnya lama ya rasanya bisa lah 125. Sementara itu PCX Vario 160 rupanya ngejar top speed ya. Jadi top speednya Vario 160 PCX 160 itu 125 kalau nggak salah ya. Mestinya bisa lebih lah ya kalau tiarap. Jadi Vario 160 itu beda dengan Aerox. Kalau Aerox rasio giginya dibuat ya untuk akselerasi, Vario 160 untuk top speed. Sebenarnya top speed 125 itu kalau dibanding motor zaman 2 tak itu termasuk pelan loh ya. Bisa jadi ya kalau motor Honda itu dirancang nggak kuat nanjak ya, demi untuk mendapatkan irit di RPM rendah, atau ya demi untuk bikin motornya kencang, fokusnya adalah untuk RPM tinggi. Ini ya bisa kita lihat lah ya. Harusnya kan Vario 160 itu kuat RPM rendah di jalan lurus. Kalau kita lihat adu drag ya, adu drag PCX 160 lawan NMAX New, kan menang PCX 160. Tapi anehnya ketika tanjakan kecepatan 60 lah ya, NMAX nya menang, NMAX New nya menang.
nggak paham mengapa seperti itu, tapi ya itu kejadiannya. Nah, untuk modifikasi, mungkin ada yang merekomendasikan modifikasi roller, modifikasi rasio gigi akhir. Kalau penulis sih ya rasanya itu baiknya yang terakhir dulu saja, karena satu, harganya mahal, terus kedua itu pasti harus mengorbankan top speed. Jadi kalau rasio gigi dirubah ya, terus ibaratnya dibuat kayak Aerox, dibuat kayak Lexi 155 gitu ya. Gampangannya kalau contoh sekarang pakai stylo 160, rasio giginya kan dikecilkan ya, sehingga top speednya jadi turun, mungkin jadi 110 gitu. Ya memang itu solusi yang baik untuk menambah tenaga ya. Tapi menurut penulis yang paling efektif adalah kalau kita memainkan dari pernafasannya. Jadi teori pernafasan mesin itu, kalau tenaga mengatur tenaga itu mau tenaga besar di RPM tinggi itu dibuat pendek, dibuat besar, dibuat plong saluran udaranya. Dan kalau kita ngomong saluran udara itu artinya baik dari yang saluran masuknya maupun saluran keluarnya. Jadi saluran masuknya dibuat gede, saluran keluarnya dibuat gede. Nah, untuk menambah tenaga di RPM bawah, ya kita harus lakukan yang sebaliknya. Kita fokuskan untuk RPM rendah, berarti saluran masuk atau saluran keluar itu kita buat ukurannya lebih kecil, salurannya lebih kecil, lebih panjang. Jadi fokusnya berlawanan dengan kalau pingin tenaga RPM tinggi ya. Mungkin terasa agak aneh gitu loh, nambah tenaga kok dikecilkan gitu. Ya yang sudah pengalaman pakai knalpot racing merasakan sendirilah. Kalau knalpot racingnya terlalu blong, terlalu besar lubangnya gitu ya, itu yang terjadi apa? Kan tenaga bawahnya hilang ya. Jadi enak cuma kecepatan tinggi tok, tapi dipakai RPM rendah gak ono tarikannya blas. Ngelos. Jadi tarikan bawahnya kan jadi nggak enak kalau knalpotnya terlalu racing gitulah istilahnya. Jadi makanya muncul knalpot racing motor standar. Jadi maksudnya motor yang ya ECU-nya, terus yang lain-lainnya itu masih standar ya, terutama dari ECU-nya sih, ECU noken as gitu ya. Jadi optimal itu sangat tergantung sekali dari bukaan masuknya udara itu. Dan di pabrikan ini sudah sudah dioptimasi sekali. Jadi dari saluran masuknya itu sudah dioptimasi sehingga cocok untuk RPM sekian. Kita bisa lihat jelas contohnya ini di sistem yang menganut prinsip variabel. Sistem variabel contohnya variabel valve. Sistem kerja variabel valve itu gimana sih? Sistem kerja variabel valve itu adalah merubah bukaan, durasi ataupun lebar banyak tidaknya bukaan valve ya, sehingga di putaran mesin rendah, di RPM rendah itu bukaannya kecil, di RPM tinggi bukaannya besar. Nah, kan ya ini bisa jadi inspirasi.
Oh, berarti kalau pingin tenaganya gede di RPM rendah, torsinya gede di RPM rendah, maka udara ya harus sedikit, nggak boleh banyak. Walau ini sudah mainan ECU, sudah mainan apa jenenge, debit pasokan bahan bakar. Ya, kan pasti ada tujuannya toh. Pabrikan membuat apa sistem yang variabel itu. Kenapa kok harus model seperti itu? Kok nggak debit bahan bakarnya aja yang diatur? Kenapa kok harus ada variabel valve? Karena emang tujuannya ya biar membuat pasokan udaranya itu cocok dengan kondisinya. Jadi kalau pas RPM rendah, pasokan udara kecil, RPM tinggi, pasokan udara besar. Itu diatur dari entah bukaan valve-nya atau durasinya. Kayak NMAX ini VVA-nya, walau menurut penulis salah kedaten ya, itu kan mengatur dari durasi kan ya. Jadi untuk yang RPM tinggi durasinya lebih banyak. Selain dari variable valve yang bisa kita pakai sebagai inspirasi yang lain, itu adalah variabel mau intake atau exhaust. Variabel intake dan variabel exhaust ini sifatnya adalah mengubah terutama dari panjangnya ya. Ada juga yang mengubah volumenya, jadi lebar pipanya, tapi rasanya kebanyakan itu dari panjangnya. Jadi kalau variabel intake, maka di RPM rendah dia pakai pipa yang panjang dan kecil. Kalau variabel exhaust, maka kalau RPM rendah dia pakai yang panjang dan kecil. Ada kesamaan itu ya. Pakai variabel yang kalau misalnya untuk RPM tinggi itu pakai yang pendek besar, yang RPM rendahnya pakai panjang kecil. Nah, karena motor kita itu nggak ada sistem variabelnya, sama pabrik dipilihkan. Dan menurut penulis kebetulan mau yang untuk NMAX ini ataupun yang PCX ini, yang PCX 160, yang PCX 160 itu difokuskan pada RPM tinggi semua. Oleh karena itu kita jumpai saluran ductnya sama saluran setelah filternya itu cukup besar. Sebagai perbandingan, kalau knalpot kecil ya, knalpot biasanya lebih kecil daripada saluran ya menuju ke throttle body ataupun yang masuk dari udara luar menuju filter. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya dengan merubah saluran tersebut. Kalau mungkin yang proper, yang betul-betul niat ya, diganti dengan part yang diameternya lebih kecil. Tapi kita karena cuma butuh mengecilkan aja, bisa dengan mudah pakai pipa ya. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Pemasangan pipa ini nggak boleh keliru. Jadi penulis sebutkan silek ya. Silek itu kenapa silek? Karena kita menggunakan saluran intake ya, dipasang di luar, dan kita pasang yang ukurannya kecil. Pakai nama silek karena dipasang di luarnya. Kalau kita pasang di saluran yang menuju throttle body, saluran antara filter dan throttle body, maka yang terjadi ya mungkin tenaga nambah, tapi
akan jauh sekali berkurang ya tenaga motornya untuk kondisi lain-lain. Jadi RPM tingginya akan sangat jauh berkurang. Ini beda kalau yang kita kecilkan adalah dak, karena rupanya yang ukurannya terlalu besar itu adalah daknya ya, yang saluran di sebelum filter dari udara luar menuju ke filter, itu yang ukurannya terlalu besar. Kalau dari yang penulis coba sih ya sekitar ukuran 1,8 cm itu yang cukup apa ya, cukup pas lah ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi contohnya nih motor NMAX penulis ini sudah pakai saluran yang dikecilkan, ukurannya diameter dalam ya, kita nggak ngomong diameter luar, itu 1,8 cm. Jadi salurannya sudah pakai kecil sekarang dan cukup panjang. Jadi panjang dak bawaan itu mungkin cuma sekitar 10 ya, 10 cm atau kurang. Nah ini setelah penulis tambahkan panjangnya mungkin jadi totalnya kira-kira ya mungkin 28-30 cm ya. Jadi betul-betul sangat sangat panjang ya daknya itu ya. Tapi seperti dilihat ya, motor penulis responnya cukup bagus ya, mulai dari kecepatan rendah sampai ya lebih dari 100, lumayan responsif lah. Nah di NMAX sudah penulis coba. Kalau yang PCX bukan penulis yang coba, tapi dari bro lain ya, dari yang misalnya Vario 160, PCX 160, ADV kalau nggak salah juga ada ya, tapi penulis lupa. Nah di motor-motor yang sudah pakai silek, yang masangnya bener ya, soalnya kalau masangnya salah pasti nggak bisa lari lebih dari 90 ya. Kalau masangnya salah nggak bisa lebih dari 90. Nah ini kalau masangnya sudah bener, nah itu akselerasinya jadi betul-betul galak ya, jadi betul-betul kuat. Jadi tenaga betul-betul ada di RPM rendah. Dan uniknya malah ada yang ngomong di jalan pendek top speednya bisa sampai mentok 125. Unik juga sih. Jadi rupanya kalau pakai yang diameter 1,8 itu masih tidak mengorbankan top speed, tapi tenaga bawah meningkat sangat banyak. Nah menurut penulis kalau motornya mengalami masalah di tanjakan, ini solusinya ya. Solusi ini rasanya lebih baik daripada misalnya remap ECU atau ganti ECU racing. Karena ya contohnya saja lah, dari yang memakai sistem variabel, kenapa kok sampai memunculkan sistem variabel? Kan remap ECU bisa toh, gampang toh, tapi kok mengapa kok harus ada sistem VTEC ya, harus ada sistem variable intake, sistem variable exhaust, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Mengapa sampai muncul seperti itu? Kenapa kok nggak remap aja? Nah kalau dari pabrikan saja sangat mengandalkan, kenapa kita nggak pakai? Ya memang sih mungkin ya penulis dianggap jualan barang. Ya memang penulis jualan. Penulis jualan yang sudah siap pakai. Jadi sudah ada kumparannya. Kalau yang tipe agak besar, terus sudah sama lakban, jadi tinggal diatur lakbannya, terus
pasang gitu aja sudah siap. Tapi kan ya nggak harus seperti itu. Bisa beli paralon, kalau punya paralon ya pakai 3/4 silahkan. Kalau merasa lebih mudah beli paralon terus pasang sendiri, entah pakai apa, kayak nggak pakai laban tapi misalnya pakai sandal, pakai ya selotipnya bukan selotip yang kayak penulis pakai, ya bisa kan. Paralon yang penulis tahu itu ukuran 3/4 ya. Tapi ya paralon itu kan beda-beda. Ada yang pipanya tipis, ada yang pipanya tebal. Nah ini mempengaruhi diameter akhirnya. Jadi harus pinter-pinter memilih. Kalau yang setengah inci rasanya menurut penulis bisa terlalu kecil ya, kemungkinan terlalu kecil. Jadi yang setengah inci mungkin yang untuk mereka yang nggak butuh top speed saja ya. Karena kalau pakai setengah inci rasanya akan terlalu menghambat. Kalau setengah inci ya jelas tanpa kumparan ya. Karena kalau pakai kumparan ya bakal terlalu kecil. Kalau yang penulis sediakan ya ada dua macam ya. Yang ukuran diameter dalamnya 1,8 cm itu pipa tok. Ada yang panjang juga. Terus yang lain adalah yang diameter 2,3 cm atau 2,4 cm ya. Nah kalau yang 2,3 cm ini pakai kumparan juga dari kabel kawat NJA, kabel NJA karena ada insulasinya juga. Kabel NJA 2,5 mili. Jadinya ya total diameter dalam kira-kira ya 1,8 cm juga. Cuma yang ini kalau dipasang di PCX Vario mungkin pas, tapi untuk motor-motor lain misalnya Vario 125, Honda Beat, Scoopy itu kurang begitu pas ya, malah mungkin terlalu besar. Jadi kalau untuk yang kayak Scoopy, Beat Deluxe gitu itu harus yang pipa 1,8 cm ya, yang pendek tentunya. Untuk motor Honda Beat yang sebelumnya Deluxe atau kelas-kelas sebelum tahun 2020 itu harus diakali ya. Jadi penulis ya sayangnya nggak bisa buat ya, karena itu harus idealnya ya pakai karet, tapi penulis masih belum bisa cetak karet ya. Tapi tetap sih ya aturannya sama. Kalau ingin tanjakan enak, penulis jauh lebih rekomendasikan modifikasi itu dulu lah. Kalau misalnya tidak ingin merubah top seat, kalau memang saya merasa lebih gampang ganti roller, lebih gampang ganti gigi rasio, ya silakan juga. Tapi yang jelas remap itu bukan kuncinya. Kalau misalnya memajukan pengapian gitu kan ada teknik potong magnet. Nah itu menurut penulis resiko itu ya, karena pengapian yang dimajukan itu butuh bensin yang oktannya tinggi. Nah, kalau pengapian dimajukan terus dipaksakan pakai Pertalite, pakai Pertamax, ada kemungkinan terjadi breakignition. Kalau breakignitionnya parah, bisa sampai meleleh loh ya permukaannya. Karena ada contoh bro ya yang nggak tahu, bengkelnya cuma ngomong wis disetel enak, saiki tarikane digawe enak gitu ya, dan ternyata kemudian permukaan piston itu jadi kayak bubur gitu ya, jadi kayak kulit jeruk, bolong lagi saking panasnya itu. Dan tentu stang pistonnya juga bengkok. Jadi baiknya sih ya jangan main-main dengan timing pengapian ya, karena resikonya besar. Pemaneh
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.